Pernah nggak sih kita membayangkan memundurkan waktu, entah untuk memperbaiki kesalahan konyol atau cek skor pertandingan minggu depan? Tapi jujur aja, pikiran itu biasanya cepat sirna. Bagi kebanyakan dari kita, perjalanan waktu hanyalah ide seru di film. Tapi buat para astrofisikawan, perjalanan waktu bukan sekedar fiksi ilmiah, melainkan teka-teki serius yang tersembunyi dalam struktur ruang waktu. Dan sekarang, model-model baru menunjukkan bahwa alam semesta mungkin aja memungkinkan waktu melengkung dengan cara yang sebelumnya tak terbayangkan. Manusia udah tertarik untuk memanipulasi waktu jauh sebelum ada model ilmiah yang rumit. Dalam sebuah kisah Hindu kuno, seorang raja mengunjungi surga hanya beberapa menit dan kembali berabad-abad kemudian. Dalam legenda Jepang, seorang nelayan menghabiskan beberapa hari di istana bawah laut dan kembali untuk mendapati bahwa beberapa generasi telah berlalu. Inilah beberapa mitos yang mengisyaratkan bahwa waktu tidak mengalir sama di setiap tempat. Dan konsep perjalanan waktu bukan hanya muncul dari penyesalan atau rasa ingin tahu, tapi juga dari mengamati luar angkasa. Waktu terasa seperti satu-satunya hal yang tetap dalam hidup kita. Waktu selalu bergerak maju seperti sungai. Ia mengalir ke depan dan bisa diprediksi. Tapi ketika kita melihat lebih jauh di luar planet kita, ceritanya jadi berbeda. Bagi para fisikawan, waktu bisa melengkung, meregang, dan melambat tergantung seberapa cepat kamu bergerak atau seberapa kuat tarikan gravitasinya. Dan itu bukan sekedar teori, tapi bisa diukur, sudah terbukti, dan bahkan tertanam dalam teknologi yang kita gunakan setiap hari. Misalnya, para astronot di ISS mengorbit bumi dengan kecepatan 17.000 mil per jam, dan jam mereka berdetak sedikit lebih lambat daripada jam kita. Memang hanya dalam hitungan milidetik, tapi secara teknis mereka menua lebih lambat. Kamu juga bisa melihat efek ini di GPS yang kamu gunakan sehari-hari. Satelit di atas sana merasakan gravitasi yang lebih lemah, jadi jam mereka berdetak sedikit lebih cepat. Bayangan kamu main game balapan, tapi mobil dan kontrolermu agak tidak sinkron. Itulah kenapa GPS butuh penyesuaian terus-menerus. Kalau tidak, ponselmu bisa mengira kamu berada bermil-mil jauhnya. Gravitasi juga mempengaruhi waktu. Para ilmuwan membuktikannya dengan menggunakan 2 jam atom. Jam atom itu seperti alat pengukur waktu paling akurat yang pernah ada. Jam ini tidak berdetak dengan roda gigi atau kristal, tapi dengan atom, metronom alami milik alam semesta. 1 jam diletakkan di atap gedung pencakar langit, satu lagi lebih dekat ke tanah. Jam di posisi rendah dengan gravitasi kurat berdetak lebih lambat. Bedanya sangat kecil, tapi membuktikan ketinggian mempengaruhi waktu. Bayangkan di dekat lubang hitam, beberapa menit bisa setara bertahun-tahun di tempat lain. Ini mungkin bisa membantumu memahami adegan-adegan yang bikin pusing di film Interstellar. Jadi benar, waktu bisa melengkung. Para ilmuwan tahu soal ini, dan tantangannya sekarang adalah belajar bagaimana melakukannya dengan sengaja. Penelitian Einstein membuktikan bahwa waktu bisa bergerak berbeda untuk pengamat yang berbeda. Semakin cepat kamu bergerak, semakin lambat waktu berlalu untukmu. Fenomena ini disebut dilatasi waktu. Bayangkan karakter Flash dari komik Marvel, dia berlari sangat cepat, tapi bukan memperlambat dunia sekitarnya. Jam miliknya berjalan lebih lambat, jadi baginya sekelilingnya tampak membeku. Kalau kamu bisa secepat cahaya, waktumu hampir berhenti, sementara alam semesta terus melaju kencang. Selama dekade terakhir, fisikawan percaya itu satu-satunya cara perjalanan waktu yang nyata. Namun, sebagai superhero, Einstein membuktikan benda bermassa tak bisa mencapai kecepatan itu. Semakin cepat bergerak, semakin berat tubuhmu, dan butuh lebih banyak energi untuk percepatan. Demi mencapai kecepatan cahaya, kamu butuh energi tak terbatas, sebab massamu pun jadi tak terbatas. Karena energi tak terbatas tidak ada di alam semesta, hal itu secara fisika mustahil terjadi. Itulah sebabnya para fisikawan mulai bertanya-tanya, kalau waktu bisa meregang dan melengkung, apakah waktu juga bisa dilipat? Pada tahun 1994, fisikawan Miguel Alcubierre mengajukan sebuah pertanyaan. Bisakah matematika Einstein memungkinkan kita bepergian lebih cepat dari cahaya, bukan dengan melanggar aturan, tapi dengan membengkokkan ruang itu sendiri? Jawabannya adalah mungkin. Ia membayangkan sebuah gelembung warp, sebuah wilayah ruang yang mengelilingi kapal dan bergerak bersamanya, membawanya seperti ban berjalan kosmik. Di dalam gelembung ini, pesawat luar angkasa itu sendiri tidak bergerak. Ruang di depan menyusut, ruang di belakang meregang, dan kapal menunggangi gelombang ke depan seperti peselancar yang meluncur di atas laut yang bergerak. Di dalam gelembung, kapal tidak merasakan gerakan apapun. Kapal itu diam aja, tapi gelembung membawanya melintasi jarak yang sangat jauh.
Dan karena kapal tidak bergerak melalui ruang lebih cepat dari cahaya, ia tidak melanggar aturan Einstein. Alam semesta itu sendirilah yang bergerak. Gelembung hipotetis itu akan membutuhkan jenis energi khusus untuk membengkokkan ruang waktu seperti ini. Awalnya, persamaan Alcubierre butuh energi negatif atau materi eksotik, zat yang belum ditemukan dalam jumlah cukup. Perkiraan awal menyebut kita butuh lebih banyak energi daripada yang disediakan Jupiter. Bertahun-tahun, ilmuwan bertanya, apakah alam semesta mengizinkan jalan pintas kosmik tanpa melanggar aturan fisika? Meski belum praktis, para ahli mengeksplorasi model closed time-like curves, yakni lingkaran ruang waktu yang melengkung ke dirinya sendiri. Begini cara kerjanya. Bayangkan ruang waktu seperti selembar kain raksasa. Biasanya melintasinya butuh waktu, seperti berjalan di lapangan, tapi closed time-like curve itu seperti menggambar lingkaran di kain itu. Jika kamu berjalan di lingkaran itu, kamu bisa kembali ke tempat kamu mulai. Dalam istilah ruang waktu, titik awal dan akhir bisa aja merupakan momen yang berbeda dalam waktu. Jadi, alih-alih hanya bergerak melalui ruang, kamu mengikuti jalur yang berputar melalui waktu, sebuah jalan pintas teoretis menuju masa lalu. Ini bukan seperti menekan tombol untuk nongkrong bareng dirimu yang lebih mudah, melainkan lebih seperti jalan memutar waktu, sebuah lingkaran di alam semesta yang bisa memungkinkan sesuatu menelusuri jalannya ke masa lalu, semuanya tanpa melanggar kecepatan cahaya. Matematika Einstein memungkinkan ruang waktu berakrobat di dekat lubang hitam berputar, memelintir bak pembuka botol. Fisikawan bisa mengeksplorasi lingkaran ini di atas kertas, tapi menciptakannya di lab masih mustahil. Jika kelak kita mewujudkan matematika ini jadi pesawat, gelembung warp takkan membuat kapal melaju lebih cepat dari cahaya. Teknisnya, tak ada kecepatan. Di dalam gelembung itu, kapal nggak akan bergerak sama sekali. Sebaliknya, ruang akan dilipat seperti selembar kertas mempertemukan dua titik yang berjauhan. Kapal itu bisa sampai ke sana dalam hitungan menit sambil tetap mematuhi aturan kosmik. Beginilah cara kerjanya di serial terkenal Star Trek, dan banyak film lain yang mengadopsi metode ini untuk perjalanan antariksa. Dalam situasi hipotetis, gelembung warp gak hanya untuk pesawat luar angkasa. Kamu bisa mengirimkan probe, paket, atau bahkan secangkir kopi melintasi galaksi tanpa benar-benar bergerak melalui ruang. Ini cukup keren, karena gelembung itu menggerakkan ruang di sekitarnya, sehingga segala sesuatu di dalamnya tetap diam total relatif terhadap gelembung, yang berarti tidak ada tumpahan dan tidak ada gaya aneh yang mempengaruhi kopi. Namun, kita masih sangat jauh dari titik itu. Tantangan yang kita hadapi memang sangat besar. Kita masih belum punya cukup energi dan melipat ruang waktu sesuka hati masih di luar jangkauan kita. Tapi untuk pertama kalinya, perhitungannya menunjukkan bahwa hal itu nggak mustahil. Apa yang dulunya tampak seperti fiksi ilmiah murni, sekarang mulai muncul di jurnal-jurnal sains sungguhan. Konsep-konsep ini bukan cuma soal membuat mesin waktu atau warp drive. Bahkan jika kita tidak pernah berhasil membuat warp drive, memahami cara kerja ruang waktu adalah hal besar untuk memahami realitas. Untuk saat ini, semuanya masih berupa teori dan simulasi, tapi setiap eksperimen mendorong batas ketidakmungkinan sedikit lebih jauh. Kemarin, jawabannya adalah tidak. Hari ini, mungkin, dan dalam sains, mungkin adalah tempat hal-hal paling menarik terjadi. Jadi, meskipun kita belum siap membangun mesin waktu atau gelembung yang melintasi galaksi, para ilmuwan sekarang bisa mempelajari dan menguji ide-ide ini menggunakan fisika nyata yang akan membawa pada penemuan-penemuan baru yang menarik. Kecuali kalau manusia bumi di masa depan berhasil melakukannya mungkin 1000 tahun dari sekarang, lalu mereka kembali ke masa lalu untuk menunjukkan kepada kita bagaimana caranya yang akan menciptakan paradoks kakek. Kecuali seseorang mengirimkan ide itu ke masa lalu dan menciptakan lingkaran waktu tertutup.